Lalu mereka semua lari ke mobil dan saat itu kesaksian dari Debbie dan kedua adiknya di mana ia mendengar Arne mulai menggeram seperti binatang dan menuju ke arah Alan dan memukuli Alan lalu menusuk Alan menggunakan pisau yang berukuran 5 inch, ukurannya sekitar 135 mm. Hai Westi-Westiku, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Raya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang, dan kali ini kita akan membahas tentang seorang pria yang pernah menggemparkan kota Brookfield, Connecticut, di mana ia telah melakukan pembunuhan yang begitu sadis. Mengapa? Karena pembunuhan ini merupakan pembunuhan pertama yang terjadi sejak 193 tahun di kota Brookfield, Connecticut, dan pembunuhnya adalah seorang pria yang bernama Arne Johnson, yang mengaku telah melakukan pembunuhan karena dirasuki oleh iblis, dan bahkan dia juga merupakan orang pertama yang mengajukan pembelaan diri di persidangan dengan alasan telah kerasukan iblis saat melakukan pembunuhan tersebut. Dan kisah dari Arne Johnson ini telah diangkat menjadi film yang berjudul The Conjuring 3, The Devil Make Me Do It. Selain itu, paranormal yang sempat kita bicarakan atau sempat kita singgung pada video sebelumnya juga mengambil peran dalam membantu menangani kasus pembunuhan Arne Johnson ini. Dia adalah pasangan suami istri Ed dan Lauren Warren. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke cerita pembunuhan yang telah dilakukan oleh Arne Johnson. Pada tahun 1980, di bulan Mei, Arne bersama pacarnya yang bernama Debbie memutuskan untuk tinggal bersama keluarga Glatzel. Siapa sih keluarga Glatzel ini? Keluarga Glatzel ini merupakan keluarga dari Debbie, pacar Arne itu sendiri, di mana keluarga ini terdiri dari ayahnya yang bernama Carl Glatzel, ibunya bernama Judy Glatzel, dan 3 anaknya yang bernama Debbie, anak pertamanya, dan anak keduanya bernama Carl Jr., serta anak ketiganya yang bernama David. Dan saat itu mereka baru saja pindah di kontrakan baru mereka di Brookfield, Connecticut. Dan di hari kepindahan mereka semua sibuk untuk membersihkan, memasukkan, serta menyusun barang-barang di rumah baru kontrakan mereka. Dan di hari itu David, adik dari Debbie yang saat itu berusia 11 atau 12 tahun, untuk pertama kalinya mendapatkan gangguan di hari pertama kepindahan mereka di rumah tersebut, di mana David mengatakan bahwa ia melihat beberapa kali lelaki tua atau mungkin kakek-kakek yang memiliki wajah yang seram dan mengganggu dirinya. Tapi saat keluarganya mendengar perkataan David, keluarganya berpikir mungkin itu hanya tetangga yang ingin bermain dengan David dan tidak begitu dipikirkan. Lalu Debbie dan Arne memutuskan untuk pergi menegur kakek tua itu karena sudah beberapa kali David mengatakan bahwa ia terus diganggu oleh kakek tua tersebut. Dan saat sampai di tempat yang telah ditunjukkan oleh David, sayangnya tidak ada kakek tua dan bahkan tidak ada seorang pun di sana. Dan kejadian ini terus berlangsung beberapa kali hingga bahkan David mengatakan bahwa kakek tua itu berbicara kepadanya dan mengatakan bahwa ia akan menyakiti keluarga Glatzel jika keluarga mereka tidak pindah dari rumah tersebut. David bahkan mampu mengatakan ciri-ciri dari kakek yang telah dilihatnya tadi, di mana kakek ini memiliki mata hitam yang besar, wajah kurus dan terlihat seperti binatang, serta memiliki taring yang besar, kuku yang panjang, dan juga telinga runcing. Dan tidak sampai di situ, ia juga memiliki tanduk yang besar. Sayangnya, kedua orang tua David beserta dengan kakak-kakaknya dan juga Arne mulai berpikir bahwa David ini mungkin hanya sedang berpura-pura atau beralasan tidak ingin ikut membantu membersihkan dan merapikan barang-barang karena saat itu mereka baru pindah rumah. Dan tidak hanya sampai di situ, David mulai mengatakan lagi tentang kakek tua tersebut bahwa kakek tua ini berbicara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti dan mengancam akan mengambil jiwa dari David. David mulai sering menggeram, mendesis, dan juga terdapat luka lebam dan cakaran di beberapa tubuh David yang asalnya tidak diketahui dari mana. Dan David juga mulai bertingkah aneh, di mana ia mengalami kejang-kejang dan bahkan kesurupan. Dan di titik ini, keluarga Glatzel atau keluarga dari David beserta dengan Arne mulai percaya bahwa David sepertinya benar-benar kerasukan oleh iblis. Karena takut sesuatu yang buruk akan menimpa David, maka keluarga Glatzel memutuskan untuk meminta bantuan kepada pastor setempat untuk melakukan eksorsisme atau pengusiran setan terhadap David. Sayangnya, pengusiran setan ini tidak berhasil dan keadaan David semakin hari semakin memburuk, di mana David mulai sering menggigit, menendang,
berbicara kasar, dan juga meludah. Karena keadaan David sudah tidak kunjung membaik, maka kedua orang tua David memutuskan untuk memanggil pasangan suami istri paranormal Ed dan Lauren Warren untuk membantu mereka dalam melakukan pengusiran setan kepada David. Diungkapkan pula bahwa saat pengusiran setan itu berlangsung, David mulai menggeram, berbicara dengan suara aneh, dan ia mulai mampu untuk berbicara menggunakan bahasa lain. Lalu tubuh David melayang, terbang, dan di saat itu bahkan David sempat berhenti bernafas dalam beberapa saat. Ed dan Lauren juga mengatakan bahwa David sempat meramalkan Arne, tunangan dari kakaknya Debbie, akan melakukan sebuah pembunuhan. Lalu Ed dan Lauren Warren mengklaim bahwa David yang saat itu berumur 11 tahun telah dirasuki oleh 43 iblis, di mana kedua orang tua David juga sempat memeriksakan David ke psikiater dan David dinyatakan normal tetapi memiliki gangguan belajar ringan. Setelah melakukan beberapa kali pengusiran setan, Ed dan Lauren Warren menyimpulkan bahwa David telah dirasuki oleh iblis yang berasal dari dalam sumur dekat rumah mereka, di mana sumur ini merupakan sarang tempat para makhluk atau iblis itu berkumpul. Dan pada suatu hari di bulan Mei pada tahun 1980, Arne mulai kasihan melihat David yang terus-menerus disiksa oleh iblis. Dan saat ia menahan tubuh David yang sedang kerasukan, ia berteriak serta menantang iblis yang berada di dalam tubuh David dan berkata, "Stop ganggu David, tinggalkan teman kecilku dan bawa aku." Dan di malam harinya setelah kejadian tadi, Arne hampir mengalami kecelakaan di mana ia hampir menabrak sebuah pohon karena mobilnya hilang kendali. Dan Arne mulai berpikir bahwa kejadian ini mungkin ulah dari iblis yang telah ditantangnya tadi. Lalu Arne pulang kembali ke rumah Debbie untuk mengecek sumur yang sebelumnya dikatakan oleh Ed dan Lauren sebagai sarang dari iblis tersebut. Ia penasaran dengan iblis yang sering mengganggu David, dan saat sudah sampai di sumur tersebut, ia menengok ke bawah dan ia mengatakan bahwa ia sempat bertatapan langsung dengan iblis tersebut, dan saat itu juga Arne langsung kesurupan. Lalu dipanggil kembali pendeta setempat untuk melakukan pengusiran setan kepada Arne, dan saat itu juga keluarga Glatzel serta pendeta tersebut berpikir bahwa Arne ini adalah korban selanjutnya. Kemudian Arne dan Debbie memutuskan untuk keluar dari rumah agar menjauh dari sumur tersebut, dan mereka menyewa sebuah apartemen milik seorang pria yang bernama Alan Bono, di mana apartemen tersebut tidak jauh dari rumah sebelumnya. Selain memiliki apartemen, ternyata Alan Bono ini juga memiliki sebuah usaha tempat penitipan anjing. Dan saat itu Debbie belum memiliki pekerjaan, sehingga Alan Bono menawarinya sebuah pekerjaan di tempat penitipan anjing miliknya, sedangkan Arne bekerja sebagai kontraktor pemotong pohon. Sayangnya kepindahan mereka untuk menjauh dari iblis tidaklah berjalan dengan mulus, di mana Arne tetap saja kerasukan dan diganggu iblis. Dan saat kerasukan itu terjadi, Arne mulai berhalusinasi, menggeram seperti binatang, dan juga berteriak-teriak. Dan setelah sadar, Arne mengatakan bahwa ia tidak mengingat apapun saat ia kerasukan. Dari hal ini, Debbie dan Arne mulai sadar bahwa gangguan tersebut tidak hanya berada di keluarga Glatzel, tetapi akan terus mengikuti Arne kemanapun ia pergi. Peristiwa pembunuhan Alan Bono pada tanggal 18 Februari 1981, di mana Arne izin tidak masuk ke tempat kerjanya karena merasa tidak enak badan. Arne juga mengajak adiknya yang bernama Wanda yang saat itu berusia 15 tahun, dan juga sepupu dari Debbie yang bernama Mary yang saat itu berusia 9 tahun. Setelah mereka sampai di tempat kerja Debbie, Alan Bono selaku pemilik dari tempat tersebut menyambut Arne dan juga kedua adik kecilnya itu, lalu menyediakan beberapa makanan ringan, snack, minuman, dan juga minuman beralkohol. Beberapa saat setelah mereka sampai di sana, kesaksian dari Mary dan Wanda, keadaannya di situ masih baik-baik saja. Mereka masih mengobrol banyak hal dan mulai bercanda. Dan saat itu terlihat bahwa Alan Bono sudah banyak minum. Setelah mereka semua selesai makan siang, Arne memutuskan untuk memperbaiki radio milik dari Alan Bono yang saat itu sedang rusak, sedangkan Debbie dan yang lainnya kembali bekerja di kandang anjing. Setelah Debbie dan yang lainnya balik dari kandang anjing, dan saat itu Arne sudah memperbaiki radio yang tadi, lalu Alan Bono memutar radio tersebut menggunakan suara yang sangat keras. Karena suasana yang sudah kurang baik, maka Debbie memutuskan untuk mengajak Mary dan juga Wanda untuk membeli pizza, dan ia memutuskan untuk cepat kembali karena ia takut mungkin sesuatu bisa terjadi. Setelah mereka semua balik dari membeli pizza, saat mereka sampai, Alan Bono ini mengajak mereka naik untuk menari bersama, tetapi saat itu terlihat bahwa Alan ini sudah sangat mabuk berat, dan saat itu
Debbie hanya naik dan memberikan pizza dan pamit untuk pulang. Karena saat itu suasana sudah tidak kondusif untuk anak-anak, tetapi Alan Bono mulai menarik tangan dari Mary dan mengajaknya untuk menari bersama. Dan saat itu Debbie melihat hal tersebut dan langsung menepis tangan dari Alan Bono dan menarik tangan Mary untuk keluar dari tempat tersebut. Lalu mereka semua lari ke mobil, dan saat itu kesaksian dari Debbie dan kedua adiknya di mana ia mendengar Arne mulai menggeram seperti binatang dan menuju ke arah Alan dan memukuli Alan, lalu menusuk Alan menggunakan pisau yang berukuran 5 inch, ukurannya sekitar 135 mm, dan akhirnya Alan Bono pun meninggal di tempat beberapa jam kemudian, sedangkan Arne ditangkap beberapa mil dari lokasi kejadian pembunuhan itu terjadi, dan Arne pun langsung ditahan di Bridgeport Correctional Center. Dan diketahui kasus ini merupakan kasus pembunuhan tersadis pertama setelah 139 tahun. Tidak ada sama sekali kasus pembunuhan sebelumnya di Brookfield, Connecticut. Setelah melakukan semua pemeriksaan, ditemukan 5 luka parah di tubuh Alan dan kebanyakan berada di bagian dadanya, dan 1 luka yang sangat besar yang terdapat dari perut Alan membentang hingga ke dadanya. Polisi lalu mewawancarai 3 saksi mata yang saat itu berada di tempat kejadian, yaitu Debbie, Mary, dan juga Wanda, dan keterangan mereka semua sama persis. Maka polisi menyimpulkan bahwa Arne Johnson bersalah atas pembunuhan yang dilakukan kepada Alan Bono. Lalu pengacara Arne yang bernama Martin Minella bersama Ed dan Lorne Warren tidak menerima keputusan dari hakim karena mereka meyakini bahwa Arne tidak bersalah, dan saat pembunuhan itu terjadi, ia yakin bahwa Arne telah dirasuki oleh iblis. Sayangnya hakim menolak permohonan tersebut dan menurutnya pembelaan ini tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dan pada tanggal 24 November 1981, Arne jatuhi hukuman dengan vonis pembunuhan tingkat 1 dan hukuman penjara 10-20 tahun. Namun, kemudian Arne dibebaskan setelah 5 tahun mendekam di penjara karena berperilaku baik. Oke, besti-bestiku, sekian dari cerita kita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Arne Johnson. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tim yang mempercayai bahwa Arne ini melakukan pembunuhan karena dirasuki oleh iblis, atau mungkin sebaliknya? Silahkan di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton videoku hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.